Nizam tadi kayak gitu. Karung. Pas saya lihat tadi Bang Den, ada karung kayak pocong kayak gitu kan. Saya pegang-pegang ini, ya Allah ini. Aduh. Berat saya Bang Den. Pemirsa Silet RCTI, duka atas kehilangan buah hati seperti yang dialami keluarga Ayu Ting Ting memang merupakan pukulan yang sangat berat bagi orang tua. Hal itu pula yang dirasakan oleh Tiwi saat mengetahui putranya Ahmad Nizam Al-Fahri meninggal dunia di tangan ibu tirinya sendiri. Kasus ini terungkap saat almarhum ditemukan tidak bernyawa oleh ayah kandungnya Ican dalam karung di belakang rumahnya di kota Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 22 Agustus 2024 lalu. Hatinya pun semakin hancur setelah mengetahui bahwa IF, istrinya sendiri yang tega melakukan hal keji tersebut. Kisah keji ini pun langsung viral di jagat maya. Tanggal 17 itu kan Nizam tuh anak saya itu masih ikut saya ke kantor, ikut lomba di kantor saya kan ada acara 17 Agustus gitu. Ya baik-baik aja. Terus saya yang ngajarin juga kan gitu Bang Den. Jadi nggak ada rasa curiga saya nih Bang Den. Sama itu Bang Den ada telepon masuk Bang Den dari ibunya si pelaku tadi Bang Den. Ibunya pelaku. Telepon saya. Nak katanya. Berat saya. Coba lihat katanya di belakang rumah katanya. Di belakang rumah itu katanya di dalam karung katanya Bang Den. Hah? Di dalam karung katanya. Di seputaran rumah katanya. Lihat karung kan sekitar 5 menit kan. Ada akhirnya karung. geledak kan ada di ketutupan gitu Bang Den. Jadi ada batas dinding warga dengan rumah tuh Bang Den. Sekitar space segini lah, setengah meter lah gitu. Dia di antara itu. Dia di antara itu. Nizam tadi kayak gitu. Karung. Pas saya lihat tadi Bang Den, ada karung kayak pocong kayak gitu kan. Saya pegang-pegang ini, ya Allah ini. Aduh. Berat saya Bang Den. Peristiwa naas itu bermula sejak tanggal 19 Agustus 2024, sepulang sekolah Nizam tidak dibukakan pintu oleh ibu tirinya. Bocah itu dibiarkan di luar rumah tanpa makan dan minum, bahkan kedinginan karena sempat turun hujan. Tak berhenti sampai di situ, IF bahkan melakukan penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Namun karena kesal, korban kembali menganiaya dengan mendorong tubuh korban dan menggunakan kedua tangannya dengan kuat sehingga korban terjatuh terlentang dan terdengar bunyi duk ketika korban jatuh terlentang. Kepala korban menyentuh lantai dan korban tidak sadarkan diri. Gue harap ini nggak akan terjadi lagi sama, sampai berinding, sama anak-anak ya, karena anak-anak itu kan memang takdirnya adalah untuk bersenang-senang, untuk bahagia gitu loh. Karena anak-anak itu kan penerusnya bangsa ini ya. Gue harap dia dapat hukuman yang sepantas-pantasnya. Duka yang teramat dalam juga dirasakan oleh Tiwi sebagai ibu kandung Nizam. Dalam sebuah video yang beredar di sosial media, Tiwi terlihat begitu terpukul dan menangis histeris di samping pusara anaknya. Apalagi ia sudah berpisah dengan putranya sejak usia 4 tahun, namun harus menerima kenyataan bahwa Nizam meninggal di tangan ibu tirinya. Dan yang lebih membuatnya hancur, ternyata bukan sekali, namun selama ini Nizam sudah sering mendapat tindakan kekerasan dari IF. Lantas, benarkah Tiwi merasakan adanya indikasi pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku? Dan apa motif dibaliknya? Nizam, sayang Abang Fadil. Adik Nizam sayang Abang Fadil ya. Jago Abang Fadil ya, Dek.
Di bulan Desember 2022. Udah lama berarti. Sudah ya? lama. Saya ketemu Nizam, benar-benar ketemu itu ya terakhir itu. Jadi pada saat saya nyerahin anak saya masih sehat, masih bagus gitu. Begitu saya ketemu anak saya lagi, anak saya sudah kayak gitu keadaannya. Jadi hati saya rasanya hancur banget. Itu. Kasih sayang Papa Nizam itu lebih besar kepada Nizam dibandingkan dengan anaknya. Secara garis besar sih seperti itu. Ada dendam yang terpendam di hatinya gitu, yang dia lampiaskan ke anak saya. Iyalah, itu tragis banget lah, maksudnya kok orang sampai sejahat itu sekarang sih berpikirnya gitu kan. Ya udah pasti harus lewatin proses hukum seberat-beratnya kalau bisa. Kalau sehingga nanti besoknya orang lihat juga kayak gue nggak mau ngelakuin itu lagi gitu. Melihat apa yang dilakukan oleh IF tentu saja membuat masyarakat geram. Bahkan saat menjalani rekonstruksi di rumahnya, banyak warga berkumpul meluapkan emosi kepada pelaku. Sementara itu, pilunya nasib Nizam juga memantik simpati dari Ashanti dan Ririn Ekawati. Keduanya yang juga menjalani peran sebagai ibu sambung menilai pelaku sangat tidak punya hati sampai tega menghilangkan nyawa anak yang seharusnya disayangi sepenuh jiwa raga. Di sisi lain, Tiwi sebagai ibu kandung mengaku dirinya sangat hancur. Apalagi seminggu sebelum kepergiannya, Nizam sempat meminta hadiah meja belajar. Namun, kini semua itu hanya tinggal kenangan yang menyisakan pilu. Sekarang aku melihat berita tuh kayak udah mengerikan banget gitu, kayak sudah tidak ada hati nurani dan juga kayak kurang dari agama juga. Karena mungkin aku merasakan dulu yang kurang nyaman di dalam hidup aku saat aku masih kecil, jadi aku tidak mau sampai anak-anakku yaitu Aurel Azriel pada saat itu harus merasakan yang kita rasakan. Sempat lihat beritanya seluruhan dan sempat ikutan emosi karena aku sebagai seorang ibu melihat itu kayaknya kok ada ya orang gak punya hati nurani kayak gitu. Di saat kita siap menikah dengan pasangan yang sudah membawa membawa anak atau bawa anak lah ibaratnya gitu. Otomatis kita harus menerima the whole packet dengan segala yang dia bawa gitu loh. Aku pokoknya kesel lah pokoknya. Kok ada sih ibu tega kayak melakukan itu walaupun memang itu ibu sambung. Tapi ya kan kamu menikah dengan bapaknya gitu loh. Ya. Aku prihatin sih, prihatin apa yang terjadi dengan meninggalnya Nizam, ikut berduka juga. Pasti sebagai seorang ibu, pasti sangat terpukul tahu anaknya diperlakukan seperti itu. Saya ingin menuntut keadilan anak saya seadil-adilnya. Saya juga nggak menyangka ini terjadi sama anak saya. Saya kalau ditanyain apakah sedih, pasti saya sedih, Bang. Saya sedih, saya merasa kehilangan dan semuanya itu sudah saya lalui sebelumnya. Yang tersisa di hati saya sekarang cuma rasa ingin ngebalas. Cuma rasa ingin fight untuk keadilan anak saya. Kehilangan anak itu adalah tingkat kehilangan tertinggi. Melebihi kehilangan orang tua. Jadi kebayang seseorang yang sudah punya rencana masa depan untuk kehidupan anak dan merasa bahwa dia yang akan melindungi anaknya, tiba-tiba anaknya nggak ada. Perasaan yang paling dalam yang muncul adalah rasa bersalah. Dan justru sangat benar ya kalau orang kemudian memperkarakan ini secara hukum, karena memang ini sudah masuk ranah hukum gitu. Pedihnya kehilangan buah hati juga dirasakan oleh Tamara Tiasmara. Seperti diketahui, putranya Adante Khalif Pramudityo diduga meninggal dunia di tangan mantan kekasihnya sendiri, Yuda Arfandi. Kasusnya pun kini masih terus bergulir dan Tamara tengah berjuang mendapatkan keadilan bagi Dante.
Namun bukan hanya kehilangan anak dan persoalan hukum, Tamara juga harus menghadapi pergolakan batin di dalam hatinya. Apalagi kini oleh terdakwa, ia bahkan akan dilaporkan balik. Image-nya disebut-sebut sebagai wanita temperamental, kerap kali memecahkan barang seperti TV hingga gelas dan kerap di bawah pengaruh minuman keras. Aku sih bukan mecahin barang, itu sebenarnya perlindungan diri. Kalau aku digebukin sama dia, aku nggak bisa ngapa-ngapain, badan aku kecil. Aku ambil yang terdekat dari aku, misalkan gelas. Tapi tadi agak hiperbola, dia bilang TV. Badan aku sekecil ini ya, TV dia tuh gede banget di rumahnya, gedenya gede banget. Kan teman-temannya juga tahu ya, yang tadi itu tahu semua loh kisah aku seperti apa. Kok ya jahat banget ngomong aku tantrum, nih aku udah kehilangan anak loh. Masih juga difitnah-fitnah kayak gitu untuk membela yang salah. Tujuh bulan lalu, Tamara masih kerap kali tak percaya bahwa kini Dante telah tiada. Ia bahkan mengaku masih sering didatangi oleh sang putra dalam mimpinya. Hatinya sangat hancur saat ia memandangi barang-barang peninggalan Dante yang masih ia simpan di rumahnya. Pergolakan batin yang dialami Tamara turut membuat Rowina Umboh yang berperan sebagai ibunya dalam sinetron Setulus Hati ikut merasa sedih. Pasti kepikiran masih dikit-dikit, tapi ya udah harus diikhlasin kan supaya Dantenya juga tenang di sana, udah di surga gitu. Nggak boleh sedih. Iya, makanya disupport sama semua orang buat nggak sedih berlalu-lalu. Iya, ini kalau ini tempat minumnya, dia tempat minum banyak, tapi maunya ini aja, kadang kita sebel ya. Nanti pakai yang lain dong. Ini serealnya. Ini sereal kalau sarapan pagi kan. Iya, aku terus mbaknya semuanya, bahkan teman-teman aku juga sebagian ada yang dimimpiin Dante langsung teleponin aku paginya kan. Aku jadi aku percaya apa yang dia lakukan ini nanti akan dia dapatkan yang terbaik apapun, Ra. Siap nggak siap harus siap. Kan Kak aku bilang, nggak di sini hukuman, sana hukumannya. Itu lebih berat loh, yang dia pikul tuh lebih berat. Aku cuma bisa bilang sama Ara kamu tuh kuat. Kalau kamu nggak kuat, nggak mungkin sama Allah kamu dipilih untuk bisa jalanin ini. Ya kan? Terus gimana mama kamu juga support, kamu selalu, keluarga besar kamu juga support ya. Doa-doa mereka tuh pasti dijabah, nggak mungkin enggak.